Aku mau ngecek ke kosan, jawabku sambil segera mengangkat tasku. Gak nunggu Mas Danan sama Mas Cahyo dulu? Tanya Lintang. Aku cuma mau ngecek Santi ada di sana atau enggak. Kalau enggak ada ya kita balik. Ya udah, kalau gitu aku temenin, jawab Lintang kepadaku. Kami pun berjalan kaki menuju rumah kos yang seharusnya tidak boleh kami datangi dulu. Namun rasa kekhawatiranku akan Santi memaksaku untuk memeriksanya. Kunci pagarnya kebuka, Kinan, ucap Lintang. Aku memperhatikan ke dalam rumah. Terlihat pintu depan sedikit terbuka seolah ada orang di dalam rumah ini. Ada orang di dalam, Tang. Jangan-jangan itu Santi. Jangan, Kinan, jangan masuk, ucap Lintang dengan tegas. Kali ini aku tidak mendengarkan ucapan Lintang. Rasa khawatirku pada Santi membuat aku tidak berpikir panjang dan masuk ke dalam rumah itu. Santi, kamu di dalam? Namun tak ada jawaban apapun dari dalam ruangan. Lintang terus menyusul dan ikut berteriak. Santi, kalau kamu di dalam jawab, tambah Lintang. Namun tetap saja tak ada jawaban. Aku menoleh ke arah jendela kamar Santi. Terlihat ada seseorang mengintip dari celah gorden lalu menyingkir. Ada orang di kamar Santi, ucapku pada Lintang. Aku pun memberanikan diri untuk masuk. Lintang yang sudah tahu tidak ada gunanya menahanku akhirnya ikut masuk untuk menemaniku. Suasana rumah masih sama seperti saat kami tinggal kemarin. Hari sudah sore hingga tak banyak cahaya yang masuk ke dalam rumah. Aku segera menyalakan lampu dan suasana rumah menjadi lebih terang. Santi, panggilku sambil mengetuk pintu kamar Santi. Tak ada jawaban sama sekali saat itu. Lintang mencoba memperhatikan semua sisi rumah, namun tak ada tanda-tanda ada orang lain di dalam rumah ini. Kamar yang lain pun masih terkunci dari luar, tapi tidak dengan kamar Santi. San, aku masuk ya, ucapku mencoba memastikan apakah ia ada di dalam. Mendengar ucapanku, Lintang langsung mendekat berjaga-jaga seandainya terjadi sesuatu kepadaku. Aku membuka pintu kamar Santi secara perlahan. Sekilas aku teringat sosok makhluk yang pernah ada di kamar ini saat aku dan Mas Danan menjemput Santi. Seperti ikut merasakan kegelisahanku, Lintang segera menggenggam salah satu tanganku saat aku membuka pintu kamar Santi. Dan tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Tapi aku yakin sekali ada seseorang yang mengintip dari kamar ini saat kami masih di luar tadi. Gak ada siapa-siapa, Kinan, ucap Lintang. Aku yang semakin bingung, kalau Santi tidak ada di rumah ini berarti dia ada di mana. Perlahan aku keluar meninggalkan kamar Santi. Lintang kemudian menutup kembali pintunya. Namun sekilas aku kembali merasakan seolah ada sosok wajah yang memandangku tepat sebelum pintu itu tertutup. Perasaan merinding kembali menyelimuti tubuhku. Seandainya lebih lama di sini, mungkin hal buruk akan terjadi. Kita cabut sekarang ya, Lintang, ucapku pada Lintang. Dan Lintang pun setuju. Ia membiarkanku jalan di depan untuk meninggalkan rumah ini. Namun tepat sebelum sampai pintu terakhir, aku mendengar suara dari kamar belakang. Ada suara, Tang. Dari kamar belakang ya? Aku hanya mengangguk. Kami pun mengurungkan niat kami untuk kembali dan berpikir untuk mengecek kamar belakang. Kinan, perasaanku gak enak. Kita cari orang lagi. Ajak Mas Wiro atau siapa. Lagian ini udah mau maghrib, ucap Lintang kepadaku. Sebenarnya aku setuju, namun setelah terdengar suara seseorang melantunkan lagu dengan menggumam dari kamar belakang, entah mengapa aku merasakan bahwa itu adalah suara Santi. Itu Santi, Tang, gak salah lagi. Lintang kemudian hanya menghela nafas mendengar reaksiku. Ya udah, kamu tunggu di sini, gak akan aku biarin kamu ke kamar itu lagi, ucap Lintang. Aku pun menuruti ucapan Lintang dan menunggu di dekat pintu rumah. Lintang berjalan mengecek kamar belakang. Seiring dengan langkah kaki Lintang, tiba-tiba pintu kamar belakang terbuka perlahan. Suara gumaman Santi terdengar kini semakin jelas. Aku melihat dari jauh sesuatu yang berada di kamar itu. Itu benar Santi, tapi dia berbeda. Wajahnya terlihat pucat pasi dan sambil tersenyum memainkan sisir di rambutnya. San, kamu ngapain, San? Lintang mencoba mendekati Santi, namun Santi tidak menjawab dan malah tertawa kecil dan menatapku dari celah pintu. Lintang, dia kesurupan.
Kita nggak bisa biarin dia kayak gini, ucap Lintang. Aku setuju dengannya. Lintang terlihat setengah mati melawan rasa takutnya dan membaca doa-doa yang cukup panjang. Aku tidak pernah menyangka di balik santainya seorang Lintang, ternyata dia juga cukup hafal doa-doa panjang. Mendengar itu mendadak wajah Santi berubah. Ia terlihat marah dan menatap ke arah Lintang. Kemudian Santi berdiri dan bersiap menerjang Lintang. Namun ia tertahan saat Lintang kembali mengeraskan doa-doa yang dia baca. Tinggalkan tubuh Santi, perintah Lintang dengan suara yang gemetar. Makhluk di tubuh Santi tidak gentar. Ia terlihat tidak bisa mendekat ke Lintang dan akhirnya berteriak dengan suara-suara aneh dan mencakar tubuhnya sendiri. Bersamaan dengan itu tiba-tiba terdengar suara pintu bergetar. Aku menoleh ke arah luar dan terlihat sepasang makhluk yang terbungkus kain kafan. Makhluk itu menatap dari depan kaca jendela seolah menahan kami untuk keluar. Sontak tubuhku gemetar. Seketika aku merasa kami sudah terjebak di rumah ini. Lintang, di luar ada pocong, ucapku yang segera berjalan mendekati Lintang. Makhluk di tubuh Santi semakin tersenyum melihat kami yang semakin takut. Tak cukup sampai di situ. Tak jauh dari posisi kami, tiba-tiba terdengar suara tangisan bersamaan dengan munculnya sosok wanita dengan wajah mengerikan dengan tali menggantung di lehernya. Apa itu roh nilam? Tanya Lintang kepadaku. Aku memperhatikan lebih jelas. Semua yang terjadi pada roh itu persis sesuai yang diceritakan oleh Mbah Sarmi. Suasana tempat ini tidak lagi pantas disebut rumah. Saat ini tempat ini lebih pantas disebut sarang makhluk halus. Kita cari jalan keluar lain, Kinan. Ada pintu belakang, tanya Lintang kepadaku. Aku ingin menjawab, namun tiba-tiba suaraku tidak keluar. Tiba-tiba tubuhku panas dingin. Sesuatu seperti ada di sekitarku dan mengelilingiku. Samar-samar terlihat bayangan makhluk yang kulihat di kamar Santi di pikiranku. Aku menoleh kepada Santi. Tiba-tiba dia terbaring lemah di lantai kamar dan berusaha untuk berdiri seolah sudah mampu menguasai dirinya. Lintang, tolong. Aku ingin berkata seperti itu, namun kata-kata itu tidak keluar sama sekali. Anehnya wajahku tersenyum sendiri dan mengeluarkan tawa yang sangat aneh. Makhluk yang merasuki tubuh Santi kini mencoba merasukiku. Kinan, kamu kenapa? Lintang yang menyadari kondisiku segera menghampiriku yang hampir terjatuh. Wajahnya terlihat begitu khawatir. Ia berusaha menahan rasa takut dan membacakan doa sambil menggenggam tanganku. Aku terus membaca doa yang sama dalam hati, berusaha bertahan agar makhluk ini tidak menguasai tubuhku. Tapi yang terbentuk di wajahku hanyalah senyuman aneh dari makhluk yang merasukiku. Keadaan semakin parah ketika sosok pocong yang sebelumnya ada di luar kini melayang mengelilingi aku dan Lintang dan menatap kami dengan wajah mereka yang sangat mengerikan. Bau busuk kemudian tercium di ruangan ini. Sepertinya keberadaan pocong itu yang membawa bau ini. Aku melihat wajah Lintang yang mencoba memberanikan dirinya. Ia terlihat tidak berniat meninggalkanku sama sekali. Dengan pocong yang mengelilingi kami, aku yang kesurupan, kemudian sosok roh nilam yang terus menatap ke arah kami. Lintang masih terus di sini dan membacakan doa-doa untuk melindungiku. Keadaan semakin mencekam ketika kaca jendela mulai bergetar dan suara benda yang pecah dari arah dapur. Suara langkah kaki pun ikut mendekat ke arah kami. Aku hampir tak dapat mempertahankan kesadaranku. Namun sebelum aku kehilangan kesadaran, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dengan sangat keras. Bener Mas, ada orang. Jelas aku kenal suara itu. Itu adalah suara Mas Wiro. Terdengar langkah beberapa orang juga ikut mendekat. Saat itu aku melihat senyum di wajah Lintang. Kalian hebat bisa bertahan sejauh ini. Aku tahu itu adalah suara dari Mas Cahyo. Ia membacakan doa seperti yang kami bacakan sebelumnya. Namun ia membaca dengan lebih tegas dan seolah ada ketegaran yang kuat di setiap kata-katanya. Seketika aku kembali bisa menguasai tubuhku. Kini sosok kuntilanak itu menjauh bersama sosok pocong yang mengelilingi kami. Makasih Mas Cahyo, ucap Lintang yang segera membawaku mundur ke belakang mereka. Mas Cahyo membantu Santi yang terlihat masih lemah untuk menjauh dari kamar belakang. Sudah, tenang aja, sehabis ini semuanya akan kembali tenang, balas Mas Cahyo. Tak berapa lama aku melihat Mas Danan datang menyusul masuk ke dalam rumah. Ia bersama dengan seorang perempuan yang umurnya lebih tua dari kami semua. Mereka langsung masuk menuju kamar belakang dan wanita itu memperhatikan setiap sisi rumah ini seolah mengerti dan mengingat sesuatu.
Matanya terlihat berkaca-kaca menahan tangis. "Itu siapa?" tanyaku pada Mas Cahyo. "Dia orang yang meminta tolong kepada kami untuk menyelesaikan masalah ini," jawab Mas Cahyo. Aku tidak menyangka, ternyata keberadaan Mas Danan dan Mas Cahyo di tempat ini bukan sebuah kebetulan, melainkan ada seseorang yang meminta bantuan mereka. "Dia siapa?" tanyaku yang masih belum puas dengan jawaban Mas Cahyo barusan. "Dia Mbak Vera." Mendengar jawaban Mas Cahyo, seketika aku dan Lintang menoleh ke arah kamar itu dan menyaksikan apa yang ada di sana. Mengetahui Mas Danan dan Mbak Vera mendekat, sosok hantu di rumah ini terlihat marah dan mencoba menyerang mereka berdua. Namun Mas Danan tetap tenang di sisi Mbak Vera. Mas Cahyo hanya berdiri menatap semua makhluk itu dengan wajah yang kesal. Dan seketika terdengar suara auman hewan buas menggema di rumah ini, bersamaan dengan kemunculan bayangan menyerupai kera raksasa. "Sekali saja kalian menyentuh temanku, akulah yang menjadi lawan kalian." Mas Cahyo memberikan ancaman yang membuat semua makhluk di ruangan ini mundur. Aku takjub dengan apa yang ia lakukan. Makhluk yang sedari tadi membuat aku dan Lintang dalam keadaan bahaya bisa ketakutan dengan hanya gertakannya saja. "Nilam, ada yang mau ketemu," ucap Mas Danan. Sebuah doa dibacakan Mas Danan sambil menyentuh kepala Mbak Vera. Seketika Mbak Vera seperti melihat sesuatu. "Maafin aku, Nilam." Suara Mbak Vera terdengar parau mencoba menahan tangis melihat sosok Nilam saat ini. "Aku udah ngebuat kamu sampai seperti ini. Maafin aku, Nilam." Kali ini Mbak Vera tidak dapat menahan tangisnya hingga air mata menetes di lantai rumah itu. "Mas Danan, bisa tolong Nilam kan? Apa yang harus saya lakukan supaya Nilam bisa tenang?" ucap Mbak Vera setengah memohon kepada Mas Danan. Mas Danan tersenyum dan menatap ke arah Nilam. "Nilam sudah memaafkan kamu sejak dulu," ucap Mas Danan. "Maksudnya Mas Danan apa?" Aku juga tidak mengerti maksud dari Mas Danan. Kalau memang Nilam sudah memaafkan Mbak Vera, kenapa Nilam masih gentayangan? Dan kenapa harus membawa Mbak Vera ke sini? Roh Nilam tidak bisa tenang karena setan-setan yang dikirim melalui santet keluarga Bira masih menahannya di sini. Merekalah yang mengganggu penunggu kos dan membakar dendam roh Nilam, jelas Mas Danan. Kemudian aku menoleh ke arah Mas Cahyo berharap ada penjelasan lain darinya. Sebenarnya mudah untuk membersihkan sisa santet ini setelah menemukan perantaranya, tapi sebelum menolong mereka yang telah tiada, lebih penting menolong mereka yang masih hidup, ucap Mas Cahyo sambil mengarahkan matanya ke arah Mbak Vera. Roh Nilam mendekat ke arah Mbak Vera. Mas Danan kemudian membacakan doa pendek dan seketika wajah roh Nilam berubah. Wajahnya terlihat cantik tanpa luka di wajahnya. "Dendamku hanya pada Bira dan keluarganya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak menaruh dendam kepadamu. Kita adalah teman, jadi jangan merasa bersalah lagi. Itu yang mau Nilam sampaikan," ucap Mas Danan. Seketika raut wajah Mbak Vera berubah. "Setelah semua yang aku lakuin ke kamu masih nganggap aku teman?" tanya Mbak Vera. Kemudian roh Nilam mengangguk sambil tersenyum. Sekali lagi air mata Mbak Vera tumpah dengan suara tangisan yang memenuhi ruangan. Semua yang ada di ruangan ini pasti merasakan sakitnya beban Mbak Vera yang ditanggung selama ini. Mbak Vera sebelumnya sudah mau bunuh diri. Rasa bersalah menghantuinya bahkan walau sudah terlewat bertahun-tahun, ucap Mas Cahyo. Akhirnya aku mengerti. Tujuan utama Mas Danan dan Mas Cahyo adalah menyelamatkan Vera dari rasa bersalah yang menghantuinya. "Sudah Mbak Vera, kita anterin Nilam supaya bisa tenang ya," ajak Mas Danan. Mbak Vera pun mengangguk dan Mas Danan memimpin untuk membacakan doa. Kami pun mengikutinya dengan harapan setiap doa kami bisa menghantarkan Nilam untuk beristirahat dengan tenang setelah semua siksaan yang ia alami selama hidup dan matinya. Perlahan roh Nilam menghilang dari kamar belakang yang menyimpan banyak cerita mengerikan itu. Aku menarik nafas lega mengetahui akhirnya masalah tentang Nilam bisa selesai. "Mas Wiro, Mas Lintang, bisa bantu bawa mereka ke tempat yang aman dulu. Masih ada yang harus kami selesaikan," ucap Mas Cahyo. Mereka menyanggupi dan membawa aku, Santi, dan Mbak Vera untuk menunggu di angkringan Mas Wiro. Tepat sebelum meninggalkan rumah, sekali lagi aku memperhatikan sekeliling rumah ini. Mungkin saja Mas Cahyo dan Mas Danan ingin membersihkan sisa-sisa santet yang dulu dikirimkan Bira dan keluarganya ke rumah ini. Aku menoleh terakhir kali ke arah dua pemuda itu.
Seingatku saat aku masuk tadi, aku tidak melihat Mas Danan membawa benda apapun. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang ada sebelah keris di genggamannya? Setelah sampai di angkringan, Mas Wiro menyajikan beberapa gelas teh hangat untuk kami. Sebagian posisi tenda ditutup agar tidak ada pengunjung yang datang selain kami, setidaknya sampai kami semua tenang. Matur nuwun yo Mas Wiro, udah hampir ngompol aku tadi, ucap Lintang sambil menyeruput teh hangat di gelasnya. Hus, jaim dikit kenapa sih Mas Lintang? Itu ada Mbak Kinan, balas Mas Wiro. Enggak Mas, emang begitu kenyataannya. Kalau Mas Wiro tadi nggak datang, aku nggak tahu bakal jadi apa kami tadi, balas Lintang. Aku tersenyum mendengar perbincangan mereka sambil membantu Santi meminumkan teh hangatnya agar setidaknya bisa memulihkan kondisinya. Maafin aku ya Kinan, aku nggak nyangka setan itu masih ngikutin aku, ucap Santi. Udah, nggak usah dipikirin San, semoga setelah ini semuanya sudah selesai, ucapku sambil menatap Mbak Vera. Aku menatapnya sedang melamun sambil tersenyum, bersama segelas teh hangat di tangannya. Sepertinya bebannya sudah benar-benar terangkat. Mas Wiro, pisang goreng sebakul ya, terdengar suara Mas Cahyo yang memasuki tenda. Sebakul? Itu perut apa gudang sembako? Ledek Mas Danan membalas ucapan Mas Cahyo. Ternyata tidak butuh waktu lama untuk mereka menyusul kami ke sini. Mereka datang dengan santainya seolah tidak ada kejadian besar sebelumnya. Sudah beres Mas, masalahnya? Tanya Mas Wiro. Mas Cahyo kemudian duduk di dekat Mbak Vera dan melepaskan sarung yang hampir tidak pernah ia lepas dari bahunya. Ia menunjukkan beberapa benda dari balik sarung itu. Ini perantara santet yang dikirimkan oleh Bira dan keluarganya, ucap Mas Cahyo. Aku berdiri dan memperhatikan benda-benda itu. Ada sebuah kain kafan dengan tanah kuburan di dalamnya, sebuah tusuk konde yang terbuat dari kuningan, dan benda-benda lain berupa kertas dengan berbagai tulisan. Melihat benda itu saja aku sudah merinding, bukan karena bentuknya yang menyeramkan, tapi karena masih ada manusia yang memiliki hati jahat yang memanfaatkan benda-benda dan ilmu seperti itu. Mas Danan, berarti kosannya sudah aman untuk kami tinggali. Kami bisa tidur lagi di sana malam ini, tanyaku untuk memastikan. Sudah, tapi jangan lupa terus berdoa supaya rumah kos itu dijauhi sama roh dan makhluk halus yang berniat buruk, jawab Mas Cahyo. Berarti sudah nggak ada makhluk halus kan di rumah itu? Santi ikut memastikan. Bukannya nggak ada, tapi udah nggak ada yang akan mengganggu lagi. Penunggu asli rumah itu masih di sana, jelas Mas Danan. Ingat sosok yang menyerupai Mbak Rini kan, yang memperingatkan Mbak Kinan sebelum kejadian kemarin? Itu adalah penunggu rumah itu yang mencoba melindungi kalian. Aku memang teringat kejadian itu. Seandainya itu memang benar, semoga saja keberadaannya tidak bersinggungan denganku dan penghuni kos yang lain. Malam itu aku dan Santi memutuskan untuk kembali tidur di kos dan memberikan kabar kepada Bude. Hampir semua yang diucapkan Mas Danan memang benar. Rumah ini sudah kembali nyaman, persis seperti alasan awal aku memilih tempat ini untuk ditinggali. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Aku sedang berada di motor Lintang menuju rumah Mbah Sarmi setelah menyelesaikan perkuliahan pagi. Dari jauh aku melihat Mbah Sarmi duduk menikmati udara segar di teras rumahnya. Kali ini ia melamun sambil tersenyum. Permisi Mbah, ucapku sambil salim kepada Mbah Sarmi yang disusul oleh Lintang. Ngelamunin apa Mbah? Tanya Lintang mencoba menggoda, namun Mbah hanya menjawabnya dengan senyuman. Mbah udah dengar ceritanya belum? Tanyaku pada Mbah Sarmi. Mbah pun bergeser sedikit dan mempersilahkan aku untuk duduk. Nilam sudah tenang ya Nduk, ucap Mbah Sarmi. Iya Mbah, memangnya Mbah tahu dari siapa? Tanyaku dengan heran. Mas Danan dan Mas Cahyo ya? Ucap Lintang mencoba menebak. Dan Mbah tersenyum lagi. Kok kamu tahu? Tanyaku pada Lintang. Lihat tuh, ada pisang setumpuk di sana. Sudah pasti itu bukan hasil panen Mbah. Siapa lagi yang bawa kalau bukan Mas Cahyo? Jawab Lintang. Memang benar ucapan Lintang. Sudah ada tumpukan pisang yang terlihat di sana. Namun aku masih ragu Mbah bisa menghabiskan semua itu. Kami pun menceritakan kejadian saat menenangkan roh Nilam. Mbah pun memperhatikan ceritaku dengan seksama dan dengan mata yang berkaca-kaca. Syukur Nduk, kamu sudah bisa tenang di alam sana, ucap Mbah Sarmi sambil beberapa kali menatap langit.
Setelah beberapa lama berbincang, terlihat sebuah mobil taksi berhenti di depan rumah Mbah Sarmi. Terlihat seorang wanita turun dari sana. Aku memperhatikan wanita itu dan dalam sekejap aku bisa mengenalinya. Itu adalah Mbak Vera. "Wah, Kinan, Lintang, di sini juga," ucap Mbak Vera yang segera salim ke Mbok Sarmi yang terlihat bingung. "Aku Vera, Mbah, temannya Nilam," ucapnya memperkenalkan diri sambil setengah duduk di hadapan Mbah Sarmi. Mbah Sarmi mencoba mengingat dengan cukup lama hingga akhirnya ia tersenyum dan mengelus-ngelus rambut Mbak Vera. "Ya ampun, Dok, sudah lama banget. Kenapa baru mampir ke sini?" ucap Mbah Sarmi. "Maafin Vera, Mbah. Vera punya salah sama Nilam, tapi sekarang semuanya sudah selesai." "Nilam gak marah sama kamu. Mbah pengen bilang itu, Dok." Kali ini mata Mbah Sarmi berkaca-kaca lagi. Mbak Vera pun segera memeluk Mbah Sarmi. "Maafin Vera ya, Mbah." Tidak banyak kata-kata setelahnya, hanya pelukan hangat dan tetesan air mata yang menular hingga ke mataku sekarang. Kami melanjutkan pertemuan ini dengan obrolan ringan sampai Mbak Vera mengeluarkan sebuah benda, kebaya berwarna hijau. "Mbah, dulu Nilam pernah bilang ke Vera. Dia bilang pengen beliin Mbah kebaya berwarna hijau, katanya buat dipakai ke hajatan-hajatan kampung. Ini sekarang Vera bawain," ucap Mbak Vera. "Nilam masih inget, Tondok," ucap Mbah Sarmi sambil tersenyum. Mbak Vera hanya mengangguk mengiyakan sementara Mbah sudah memeluk kebaya hijau itu dengan wajah yang sumringah. Aku merasa perbincangan mereka akan semakin dalam dan mengajak Lintang untuk meninggalkan mereka. Mungkin kami akan sering mampir ke tempat ini sekedar menikmati ketenangan sambil menemani Mbah Sarmi. "Kita mau kemana habis ini? Alun-alun lagi yuk?" tanyaku pada Lintang. Dan Lintang pun menggeleng. "Terus kemana?" "Ada tempat seru, tapi agak jauh. Kamu siap gak?" tanya Lintang. Aku pun mengangguk dengan semangat. "Namanya Bukit Bintang. Habis ini balik ke kosan dulu ambil jaket, terus kita berangkat." "Emangnya mau ngapain ke sana?" tanyaku pada Lintang. "Aku cuma mau nunjukin sama bintang-bintang di sana kalau yang namanya Kinan itu jauh lebih cantik dari bintang manapun yang bisa dilihat di tempat itu," ucap Lintang yang segera menarik tanganku menuju motornya. "Iya, aku tahu. Saat ini wajahku sedang memerah." Tidak ada respon yang lain yang kupikirkan selain memukul punggungnya dari belakang sambil berteriak. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Lintang, tapi sepertinya aku tahu kalau di balik helmnya itu Lintang sedang tersenyum dengan reaksi saltingku. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Dioseta karena sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.